Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdas syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat ngaji tasawuf, kita bertemu kembali. Kita melanjutkan tentang tujuan suluk dan tasawuf. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari suluk dan tasawuf adalah untuk dandan nyawa. Untuk yang kedua kali ini kita akan menjelaskan bahwa tujuan dari suluk dan tasawuf itu salah satunya adalah untuk memperkokoh yakin. Yakin, dan yakin. Kenapa memperkokoh yakin? Ini yang penting kita pahami pada kesempatan kali ini. Jadi kalau disebut yakin itu dia tidak goyah. Di bawahnya yakin itu ada namanya asyak. Di bawahnya syak itu namanya waham. Istilah yakin ini merujuk kepada beberapa ayat dalam Al-Quran ya. Paling tidak ada di 3 tempat. Satu istilahnya menggunakan ilmul yakin. Seperti di dalam surat At-Takatsur ayat 5 gitu. Terus ada juga istilah ainul yakin juga di dalam surat At-Takatsur ayat 7. Lalu hakul yakin ada di dalam surat Al-Waqiah ayat 95 kalau tidak salah, nanti dicek kembali. Yakin itu muncul karena ada bukti-bukti. Bukti-bukti itu menjadikan orang yang memiliki yakin tidak akan goyah. Kalau yakin itu goyah, bukti-buktinya tidak kuat, jatuh ke syak, ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu menjadi samar, samarnya ini kok banyak sekali. Tidak lagi bisa ditolong dengan bukti-bukti karena tidak adanya bukti-bukti atau argumen-argumen, jatuhlah dia kepada waham. Jadi waham itu syak yang tidak ada bukti sama sekali untuk menguatkan sehingga jatuh ke dalam peraguan yang sangat besar. Maka jatuhlah dia ke dalam waham. Kalau syak itu dikuatkan oleh bukti-bukti, lalu ada bukti-bukti pendukung, dia mendekati kepada yakin. Nah, ahli laku atau bersuluk atau tasawuf tujuannya adalah untuk memperkokoh yakin ini. Caranya salah satunya apa? Dengan memiliki ilmu yakin. Ilmu yakin itu diperoleh dari apa? Mutola'ah. Belajar. Bertemu orang, bertemu guru, bertemu sahabat, bertemu orang yang ditimba ilmunya. Biasanya sumber ilmu itu tamsilnya adalah sumur yang digali atau ditimba dengan sebuah timba menghasilkan satu air. Ilmu yang digali dengan mutola'ah, dengan membaca, dengan berbagai pemberian dari guru melalui pertemuan, itu menghasilkan ilmu yakin, al-ilmi. Beberapa tafsir yang menjelaskan ini, salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani dan beberapa tafsir di kalangan para sufi. Kekuatan yakinnya disandarkan dengan al-ilmi, yaitu bukti-bukti adanya dalil, bukti-bukti argumentasi yang memperkuat, bukti-bukti penjelasan gitu. Di dalam perjalanannya ilmu yakin ini sangat mungkin bisa goyah ketika orang bertemu dengan argumentasi-argumentasi yang sama dalam penjelasan tema yang sama. Misalnya kita berbicara tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu apa? Misalnya itu ya. Kalau di dalam Hasanah Sufi itu adalah Nur Muhammad ya. Lalu kita bertemu dengan orang, lalu orang itu menjelaskan berbagai argumen-argumen, sepertinya agak meyakinkan, lalu kita jadi ragu. Yakin awalnya berpindah menjadi syak gitu. Menjadi samar gitu, menjadi samar. Nah, orang yang yakin berdasarkan ilmu yakin itu sangat mungkin bisa berubah-ubah. Bisa bergoyang karena ada gesekan-gesekan antar ilmu, antar orang dan seterusnya itu. Kenapa orang bisa perlu melanjutkan perjalanannya untuk mengokohkan yakin ini? Salah satunya ya karena
di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Dunia ini sumber dari ujian dan cobaan, tempat mazro'ah lil akhirah, tempat untuk sangu kita di akhirat ya. Jadi banyak sekali ujian dan cobaan ketika bertemu orang di jalan dan seterusnya itu. Yang kedua, supaya meningkatkan menjadi ainul yakin, dengan pandangan ainul yakin ini lebih kokoh. Karena apa? Orang bersuluk telah memperoleh satu pandangan dengan penglihatan makrifat. Dengan penglihatan yang penjelasannya tidak hanya berdasarkan fisudur, tetapi fisudur, dengan penjelasan yang diperoleh dari penjelasan makrifat. Ainul basirahnya melihat. Penjelasan ini memperkokoh dia. Ketika bukti-bukti yang diperoleh dari ini memperkuat dia yakin, maka dia memperoleh namanya ainul yakin. Tapi belum sampai kepada yakin yang disebut dalam tingkatan berikutnya, yaitu martabat yakin yang disebut haqiqatul yakin atau hakul yakin. Perjalanan di dalam ainul yakin ini juga mungkin bisa goyah karena apa? Yang kita sebut kemarin ma'rifat itu baru syak wa barul yakin gitu. Baru syak wa barul yakin. Walaupun dia punya bukti-bukti, ternyata apa? Jalan untuk menggoda manusia supaya ragu dengan yakinnya itu juga secanggih jalan syaitan untuk membuat manusia itu ragu. Orang mukmin itu menjadi ragu, kemudian mengikuti jalan syaitan sehingga dia tidak memiliki kekokohan yakin. Oleh karena itu perjalanan orang mukmin perlu dilanjutkan kembali sehingga memperoleh apa yang disebut hakul yakin. Dalam beberapa tafsir disebutin hakul yakin itu binisbah ila arbabil kasfi wal wasyuhud gitu. Jadi ketika dia sudah mampu memiliki kesadaran atau dijadikan sebagai wadah tajallinya Allah, wadah tajalli ya, wadah tajalli, hatinya itu menjadi cermin tajallinya Allah sehingga dia melihat asma, sifat dan af'alnya Allah, dia memperoleh hakul yakin gitu. Walaupun godaan syaitan selalu ada, terutama syaitan ma'nawi kalau sudah seperti ini, tapi dia dibuat menjadi hakul yakin, dia diberi inayah oleh Allah terus menerus gitu. Apa yang diperlukan dari yakin ini apa? Itu perlu ya. Yakin yang kita perlukan adalah yakin tentang apa? Tentang yang dibahas di dalam ilmu tauhid itu. Allah itu wujud, ya, Allah itu ada. Allah itu memberi rizki, yang membagi rizki itu ya ada. Ya ada, itu yang perlu di salah satunya. Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu. Allah itu punya iradah. Allah itu punya nama-nama. Nama-nama itu kalau dibuat zikir, dia memberi asar-asar. Yang di dalam tauhid itu dipelajari secara dasar-dasar. Oleh karena itu ilmu tasawuf, ilmu laku perlu dibantu oleh ilmu tauhid. Untuk hal seperti itu supaya yakin. Dalam hal misalnya rezeki, Allah itu yang membagi rezeki. Kalau kita bertemu dengan orang mengatakan rezeki ini dari saya usaha dan seterusnya gitu. Ada kemungkinan ilmu yakin yang kita peroleh ragu. Tapi kalau kita diperjalankan sampai ainul yakin, sampai pada hakul yakin, kita menjadi yakin bahwa rezeki itu memang dibagi oleh Allah, kita terikat dengan perintahnya untuk berusaha. Usaha yang kita lakukan cocok dengan iradanya Allah, menjadikan Allah ridho, bertemulah antara iradah dengan usaha kita. Itu nanti dibahas di dalam aspek iradah, ridho, perintah, sehingga menumbuhkan yakin di kesempatan yang lain gitu. Sehingga kalau bisa kita terus memupuk gitu, memupuk yang disebut ilmu yakin ini. Karena yang disebut hakul yakin itu dia menguasai ilmu yakin. Yang kedua menguasai ainul yakin dan menguasai hakul yakin.
Sehingga yang pertama itu awal yang harus dipupuk adalah apa yang disebut dengan ilmu yakin ini, dengan belajar mutola'ah, belajar kepada guru, belajar ilmu tauhid supaya yakin. Nah tujuan suluk itu yaitu untuk memperkokoh yakin, bukan untuk menjadi wali, bukan untuk berniat menjadi wali, menjadi orang yang supaya berwibawa, bukan itu. Kalau ada niat-niat seperti itu, niat-niat yang perlu dibersihkan, dijernihkan kembali. Semoga ini bisa memberi manfaat kepada diri saya sendiri, menasihati nafas saya, dan juga bisa bermanfaat bagi orang yang mungkin dapat mengambil manfaat dari apa yang kita katakan ini. Walhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Al-Fatihah.